Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsandi Muhammad Khair, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Suska Riau. Apa kabar adik-adik? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi luas wilayah, provinsi, dan kabupaten yang ada pada suatu peta. Dan diharapkan nanti di akhir pembelajaran nanti adik-adik semua bisa mengetahui apa itu peta, apa itu bagaimana cara membaca peta, dan simbol-simbol yang ada pada peta. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini menjadi lebih berkah dan bernilai ibadah. Baik, berdoa dimulai. Kita masuk pada pengertian peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada sebuah bidang datar yang memiliki skala tertentu. Biasanya tujuan dari peta adalah memberikan informasi mengenai suatu wilayah tersebut, seperti luas, batas-batas dari provinsi atau wilayah tersebut, ketinggian daratan, dan juga apa saja penampakan alam yang ada di sana. Ilmuwan memperkirakan peta sudah ada sebelum lahirnya tulisan, dan bahkan peta tertua ditemukan di daerah Kirkuk, Irak, yang diperkirakan berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi. Dan dengan memperhatikan atau membaca peta, kita bisa mengetahui kira-kira mengapa di suatu daerah itu terjadi perbedaan, seperti bentuk suatu negara itu berbeda dengan negara lain. Bisa juga seperti kenapa di suatu daerah begitu banyak suku, kondisi alam, dan lain segala macam. Contoh, di Indonesia begitu banyak suku, sementara di Korea Utara hampir tidak ada suku dan hanya cuma satu suku. Dengan adanya peta, tentu itu akan mempermudah segala urusan kita. Seperti bila kita ingin berpergian, kita akan mencari jalan yang lebih mudah untuk dilalui. Dan tentu saja jalan yang seperti ini, dengan memperhatikan peta, kita bisa menghemat segalanya seperti uang perjalanan, waktu, dan lain segala macam. Selanjutnya, bagian penyusun peta. Bagian penyusunan peta ini berisikan komponen-komponen penting yang menyusun sebuah peta supaya peta tersebut mudah dipahami. Biasanya berisi simbol-simbol yang menjelaskan peta tersebut. Masuk pada bagian penyusun peta. Yang pertama ada judul. Judul merupakan nama penjelas dari suatu peta tersebut. Misalnya peta Papua, peta Sumatera, peta Pulau Jawa, pulau segala macam. Yang kedua, garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan batas-batas yang terletak di tepi peta. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka derajat astronomis suatu wilayah. Selanjutnya, tata warna. Warna dalam peta dibuat berbeda-beda. Selain memperindah peta, hal ini juga berguna untuk membedakan keadaan alam suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya warna biru merupakan daerah perairan, warna merah merupakan batas wilayah, warna hijau menggambarkan daratan rendah, dan warna coklat menggambarkan daratan tinggi. Yang keempat, legenda. Legenda menggambarkan suatu keterangan, biasanya terletak di bagian bawah, samping kanan, atau kiri sebuah peta. Biasanya pada peta begitu banyak simbol-simbol, dan pada kolom legenda itu selalu dijelaskan apa simbol-simbol tersebut. Seperti garis merah yang tidak putus-putus itu menandakan jalan utama, garis biru tidak putus-putus itu adalah jalan alternatif, lalu ada tanda kotak merah itu ibu kota, lalu ada gambar lingkaran titik biru itu adalah kota, dan lingkaran merah itu kecamatan. Ada lagi rambu-rambu lalu lintas seperti tanda palu dan kunci itu seperti bengkel. Lampu merah itu rawan kemacetan. Ada garis biru bergelombang 3 buah itu menandakan rawan banjir dan segala macam, seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir itu ada sebuah skala. Skala merupakan bagian yang cukup penting. Bagian ini menjelaskan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Fungsi dari skala adalah untuk menghitung jarak suatu tempat
ke tempat lain pada peta. Contoh dari skala adalah 1:1000. Artinya, jarak 1 cm pada peta berarti 1 km jarak sesungguhnya. Manusia terus mengembangkan peta yang telah mereka buat, sehingga semakin menjadi mudah dipahami dan benar-benar dapat memberikan informasi dari suatu wilayah. Peta dunia pertama dibuat tahun 1570 oleh ahli kartografi Belgia bernama Abraham Ortelius. Perjalanan dan perkembangan peta terus berjalan menuju ke arah yang lebih baik, sehingga pada tahun 1595 peta Eropa lengkap pertama kali dibuat oleh seorang ahli kartografi Belgia bernama Gerardius Mercator. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua paham. Dan saya Irsandi Muhammad Gair. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.